Kalian sholat dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu anatomi dan fisiologi kulit, rambut, dan kuku. Dan di sini mungkin bisa teman-teman lihat anggota kelompoknya itu saya sendiri, Aditya Nugra F. Serang sebagai moderator, dan Aini Nurul Asisa Kamal, dan Rida Rusmala Amelia, dan Suci Aulia Ramadhani dan Syafriani. Dan untuk penjelasan yang pertama saya berikan kepada Saudari Ain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, untuk materi pertama yaitu anatomi dan fisiologi mengenai kulit. Kulit sendiri itu merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira-kira 15% dari berat tubuh dan luas kulit orang dewasa, sekitar 5 meter kubik. Oke, next. Ya, untuk anatomi kulit, kulit terbagi dari dua lapisan utama, yaitu epidermis atau kulit ari sebagai lapisan yang paling luar, dan dermis yaitu merupakan di antara korium, kutis, kulit jangat, dan di bawah dermis terdapat jaringan ikat longgar yaitu hipodermis. Next. Nah, untuk susunan-susunan dari epidermis akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada stratum corneum yang merupakan lapisan tanduk, di mana terdiri atas 15 sampai 20 lapis sel gepeng tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Dan lapisan kedua yaitu stratum lucidum atau lapisan jernih, di mana letaknya tepat di bawah stratum corneum yang merupakan lapisan tipis, jernih, dan mengandung eleiden serta sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Untuk lapisan yang ketiga dari epidermis yaitu stratum granulosum, yaitu lapisan berbutir-butir yang tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, dan berinti mengkerut. Untuk lapisan yang keempat yaitu stratum spinosum atau lapisan Malpighi yang merupakan sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri dan inti selnya besar dan oval. Untuk lapisan terakhir dari epidermis yaitu lapisan germinativum atau lapisan basal dan membran basalis yang merupakan lapisan paling bawah dari epidermis. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Saudari Rida. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya tadi. Selain epidermis, struktur kulit yang lain itu ada dermis. Nah, dermis atau kutan biasa dikenal juga dengan nama cutaneus, itu adalah lapisan yang berada di bawah epidermis. Nah, dermis ini dia penyusun utamanya adalah kolagen. Dermis sendiri terdiri dari dua lapisan, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Untuk stratum papilar itu merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat yang longgar. Sedangkan stratum retikular itu lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Next. Baik, selanjutnya selain epidermis dan dermis juga ada lapisan terakhir yaitu hipodermis.
Hipodermis ini berupa jaringan ikat yang lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi, terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya itu menyatu dengan dermis. Next. Lalu untuk fisiologi kulit atau fungsi kulit, sebenarnya fungsi kulit itu ada beragam. Kami kelompokkan jadi beberapa. Yang pertama tuh untuk fungsi proteksi, kulit itu bisa melindungi tubuh dari masuknya mikroba, gesekan, panas, dan sebagainya. Lalu fungsi absorpsi atau penyerapan, karena kulit itu tidak bisa menyerap air, tapi kulit bisa menyerap material yang larut lipid. Misalnya vitamin E, vitamin D, vitamin E, vitamin K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan sebagainya. Lalu persepsi sensoris, karena di kulit itu mengandung ujung-ujung saraf sensorik, jadi kulit bisa menerima informasi dari luar tubuh. Lalu fungsi ekskresi, mengeluarkan sisa-sisa tubuh yang sudah tidak digunakan lagi, misalnya dalam bentuk keringat. Lalu fungsi lain, maksudnya itu kita bisa melihat kondisi seseorang itu dari kulitnya, misalnya dia memerah atau membiru dan sebagainya. Lalu fungsi termoregulasi, maksudnya itu fungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jadi ketika suhunya terlalu tinggi, maka tubuh akan memperlebar pembuluh darah atau vasodilatasi dan mengeluarkan keringat dalam jumlah lebih banyak. Pengeluarannya itu lebih banyak supaya panas itu keluar dari tubuh. Begitu juga sebaliknya ketika uh, tubuh suhunya terlalu rendah, maka dia akan vasokonstriksi atau memperkecil pembuluh darah supaya jumlah keringat yang keluar dari tubuh itu tidak terlalu banyak. Next. Baik, sekian saya kembalikan. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya itu saya persilahkan kepada Saudari Suci Aulia Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sama halnya dengan jaringan pada bagian tubuh lainnya, kulit juga bernapas atau respirasi, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, respirasi kulit sangatlah lemah. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari aliran darah, dan hanya sebagian kecil yang diambil langsung dari lingkungan luar atau udara. Begitu pula dengan karbon dioksida yang dikeluarkan. Lebih banyak melalui aliran darah dibandingkan dengan yang dihembuskan langsung ke udara. Warna kulit terutama ditentukan oleh hemoglobin yang berwarna merah. Hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, melanin yang berwarna coklat, keratoyalin yang memberikan penampakan opak pada kulit, serta lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Next. Next. Selanjutnya anatomi fisiologi rambut. Yang pertama itu batang rambut. Bagian rambut yang ada di luar kulit dinamakan batang rambut. Jika batang rambut kita potong melintang, maka terlihat 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu kutikula rambut terdiri dari sel-sel keratin yang pipih dan saling bertumpuk seperti sisik ikan atau genteng Roma. Korteks rambut adalah lapisan yang lebih dalam, terdiri dari sel-sel yang memanjang dan tersusun rapat. Medula rambut dapat disamakan dengan sumsum rambut. Ia terdiri dari 3 atau 4 lapisan sel yang berbentuk kubus, berisikan keratoyalin, butir-butir lemak, dan rongga udara. Next. Selanjutnya akar rambut. Akar rambut atau folikel rambut terletak di dalam lapisan dermis kulit. Pada akar rambut terlihat otot penegak rambut atau arektor pili yang menyebabkan rambut atau bulu kuduk berdiri jika kita misalnya merasa nyeri. Akar rambut terdiri dari 2 bagian, yaitu umbi rambut, bagian rambut yang akan terbawa jika rambut kita dicabut. Yang kedua, papil rambut, bagian yang akan tertinggal di dalam kulit meskipun rambut dicabut sampai ke akar-akarnya, sehingga akan selalu jadi pertumbuhan rambut baru kecuali jika papil rambut itu dirusak, misalnya dengan bahan kimia atau arus listrik. Next.
Selanjutnya ada siklus pertumbuhan rambut. Ada 3 siklus. Yang pertama fase anagen, sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru mendorong sel-sel yang lebih tua ke atas. Yang kedua fase katagen, masa peralihan yang didahului oleh penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Yang ketiga fase telogen atau masa istirahat dimulai dengan pendeknya sel epitel dan berbentuk tunas kecil yang membuat rambut baru sehingga rambut gak ada akan terdorong keluar. Next. Selanjutnya fungsi rambut. Ada 3 fungsi rambut, yaitu pengatur suhu badan. Dalam kondisi dingin, pori-pori rambut akan mengecil. Dalam kondisi panas, maka kondisi tersebut berlaku sebaliknya. Kedua, sebagai alat perasa rambut, memperbesar efek rangsang sentuhan terhadap kulit, sentuhan terhadap bulu mata menimbulkan refleks menutup kelopak mata. Dan yang terakhir, sebagai pelindung, rambut melindungi dari berbagai gesekan dan benturan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Untuk penjelasan slide selanjutnya saya serahkan ke Saudari Syafriani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Materinya yaitu kuku. Kuku merupakan lempeng tanduk yang bertugas melindungi ujung-ujung jari dan kaki. Kuku berfungsi untuk menggaruk dan pertahanan serta untuk fungsi tangan optimal. Tanpa kuku, sensitivitas jari dapat berkurang sebanyak 50% dan kemampuan memegang sulit karena tidak ada tekanan kuku terhadap jari. Next. Anatomi kuku. 1. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Kemudian dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Alur kuku atau nail groove merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Akar kuku atau nail root merupakan bagian proksimal kuku. Lempeng kuku atau nail plate merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku, berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Panicium atau cuticula merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kemudian yang ke-9 itu hyponychium merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menebal. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 1 dan jika ada yang ingin bertanya silakan langsung saja bertanya lewat YouTube. Nanti linknya kami bagikan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.